Jadi ini ya yang harus dipahami oleh kita. Jadi kun fayakun tadi semua nanti. Itu syahadat, sholat, kemudian apa zakat? Secara hakikatnya zakat. Ya, zakat itu apa? Si kayu ini berzakat. Si asbak kayu ini jangan merasa ada tadi zakat. Dia tadi memfanakan diri tadi man arofa nafsahu bil fana faqad arobahu bil bako. Itu sudah zakat. Aku jadikan diriku hamba. Itulah raditu billahi roba itu. Wabil islami dina itu. Jangan ngomong doang raditu billahi roba wabil islami dina, tetap gua. Ya, yang wujud gua, yang hidup gua, yang ini gua. Akhirnya manusia ini nggak ada yang bahagia. Keloyongan nggak jelas. Ya. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina. Assalamualaikum Sayyidina Rasulullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susanillah rohi ahli silsilatul qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turuq susanillah rohi sultanul awliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu wa syadi Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syadi Syekh Ma'ruf Al-Kahri wa syadi Syekh Sakati wa syadi Syekh Habibil Ajami wa syadi Syekh Hasan Al-Basri wa syadi Syekh Ja'far As-Sadiq wa syadi Syekh Sufi Hamdani wa syadi Syekh Abi Yazid Bustami wa syadi Syekh Ba'uddin An-Naqsyabani ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Sambasi ila hadrati Syekh Talha bin Nuruddin ila hadrati Syekh Abdul Karim Bandani ila hadrati Syekh Mukarram syadi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ila hadrati Syekh Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat wa alifina رسولهم وفرهم وأهل سلسلاتهم والعاقبين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك لا حي لا علم لا سميع لا بشير لا قدير لا مريد لا متكلم لا موجود بحق إلا الله. Selamat pagi sahabat Abah 1 MDRH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di beberapa negara Asia Tenggara, dan juga sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, sahabat India bahkan ya sekarang, dan sahabat-sahabat yang teman-teman yang di Saudi ya, di Riyadh ya, di Jeddah yang sedang mencari nafkah ya, barangkali walaupun waktunya nggak bisa live ya, tapi terima kasih atas komen yang diberikan ya, tadi Abah buka ya. Sahabat sekalian, hidup adalah perjalanan, dan dalam perjalanan ini kita harus bahagia. Karena kita berasal dari surga. Surga itu Allah, berasal dari penuh kebahagiaan. Ya, kita sesungguhnya adalah kita benar-benar berasal dari ibu kita adalah berasal dari nenek berasal dari buyut dari bau dari jangawareng dari udeg dari kakait siwur dari ibunya dari Umi Hawa dari Adam dari Nur Muhammad dari Nurullah. Maka itulah sesungguhnya inna lillahi, secara tanajul kita ada di alam dunia ini melewati 7 lapis alam ya, sampai kita wujud dalam alam insan kamil ya. Keberadaan kita di alam dunia ini disebut alam insan kamil tadi semua, dan kita harus insan kamil mukamil, adalah secara tarki mengembalikan kembali dari alam insan naik lagi ke alam insan, ke alam adsam, ke alam misal, alam arwah ya, alam wahdah, alam wahidiyah, alam ahadiyah, kembali lagi. Asalnya kosong, kita kembali kepada kosong. Maka hidup di dunia adalah dari kosong kita membuat noreh, dari kosong, dari kosong, dari la ta'in kepada ta'in awal, ta'in sani kepada alif. Nah itulah. Maka perjalanan hidup manusia di penghujungnya adalah ya tadi semua ya, huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Sebetulnya bicara huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu bicara diri kita sebetulnya. Alif adalah hakikat Allah, alif adalah hakikat Adam, alif adalah hakikat angka 1. Maka disitulah perjalanan kita dari angka 1, dari alif itu menuju kepada ya. Maka di penghujungnya perjalanan kita ini harus ya, al-yakin tadi semua. Karena agama bukan tentang percaya. Abu Jahal saja percaya adanya Allah ya. Iblis juga percaya dengan Allah, tapi yakin yaitu tadi semua. Maka dalam penghujung hijaiyah itu, huruf hijaiyah yang terakhir adalah ya, gitu, ingat gitu. Di dalam itu al-yakin, dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Itu maka kata Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin tadi. Jadi bukan hanya percaya, iman itu yakin. Nah, kalau sudah yakin berarti iman itu sudah bertemu pada diri, gitu. Karena kalau sudah yakin, apalagi isbatul yakin. Jadi yang kita imani Allah, maka kita harus ketemu tuh. Allah itu kan nama tadi semua. Nah, mana yang punya nama? Temukan pada diri. Nanti iman pada Allah, iman kepada malaikat ada pada diri. Dan kalau sudah ketemu malaikat, di mana malaikatul muqarrabun pada diri, mana malaikat karubiyin, ruhaniyin, kiroman katibin, ada pada diri semuanya. Dan Abah nanti sebutkan tadi semua ya. Itu berarti iman itu sudah sampai kepada hakul yakin. Karena kalau udah hakul yakin itu hak, maka Allah itu hakul mubin. Tadi benar, jelas, dan mubin itu pertelo, ya, sangat nyata tadi semua. Jadi disitulah akhirnya nanti kamu menjadikan
sudah bukan lagi adalah, maka kata Abah, perjalanan manusia itu dari suratul Fatihah kepada Qul a'udzu birabbin nas. Makanya huruf terakhir hijaiyah itu adalah ya, dan huruf terakhir daripada Al-Quran itu shin. Lihat tadi semua. Maka dalam surat Qul a'udzu birabbin nas di penghujungnya shin adalah huruf terakhir. Maka itulah manusia yang sudah kamil mukamil sudah menjadi Yasin, dan Allah mengundangnya. Tadi semua siapapun kita gitu, Allah mengundangnya Yasin, seolah panggilan sayang dari Allah. Yasin tuh. Shin giginya 3, kemarin Abah sudah ajarkan, karena dalam kita ada syariat pada tubuhmu, ada thariqat pada hatimu, ada hakikat adalah pada ruhmu tadi semua. Maka itulah Islam, iman, ihsan, begitu. Nah, dan harus ditemukan pada diri. Nah, iman pada Allah, hidup kita. Iman pada malaikat, apa saja malaikat pada diri kita. Yang barangkali kalian biasanya suka mendengar malaikat kiroman katibin, malaikat muqarrabin tadi semua. Nah, malaikat muqarrabin itu nggak usah ragu lagi pada tubuhmu. Jibril lah di matamu itu. Jibril, Mikail telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail di hidungmu. Itulah kenapa Ijrail itu mencabut nyawa. Kenapa Israfil itu adalah meniup gitu kan tadi, sang sakala tentang napas tadi semua. Dan demikian pula akhirnya kamu ketemu dengan para rasul. Pada dirimu juga sama, iman pada rasul. Siapa? Ibrahim di matamu tadi semua. Ibrahim lah matamu itu hakikatnya gitu. Kemudian Nuh di telingamu, Musa di mulut, makanya wa kallamallahu Musa taklima. Musa lah mulut kita itu. Isa di hidungmu gitu kan tadi semua. Itulah Isa, sebut ruhullah gitu kan. Nah, itu sebetulnya dalil itu jelas gitu kan, tapi nah kita harus menemukan pada barangnya, karena iman itu harus dibuktikan ujungnya. Makanya perjalanan kita manusia itu adalah dari huruf hijaiyah alif sampai ya, dan Al-Quran dari Fatihah sampai Shin. Maka kita di tengah-tengah itu Yasin gitu kan tadi. Nah, kalau sudah Yasin, maka disitulah Yasin sama dengan suratul Fatihah, maka Yasin gitu. Seolah Allah manggil, hei tubuh yang sudah bersyariat, bertorikot, berhakikat, bermakrifat gitu. Yasin, hei Islam gitu, Islam yang sudah aslama gitu. Hei yang sudah selamat gitu kan tadi. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Udah Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang nyata sekarang. Tubuhnya sudah jadi Al-Quran, maka dirinya sudah bisa berbuat tajwid dengan siapapun. Ada kiroat indah gerakannya itu dengan siapapun. Disenangi oleh banyak orang. Akhirnya kamu menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kamu itu menyenangkan bagi siapapun. Seperti Muhammad. Nah itulah Rasulullah SAW, dari anak-anak disukai beliau itu. Tadi ya itulah Yasin. Kenapa Yasin menjadi panggilan kepada nama Muhammad Rasulullah gitu. Toha gitu kan tadi. Siapa to? Apa tuh ha? Gitu. Tadi semua. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau, Shin siapapun yang tubuhnya sudah berkalimah, siapapun tubuhnya sudah syariat pada jasadnya, torekot pada hatinya, hakikat pada ruhnya, makrifat pada sirnya. Tuh. Yasin. Terus kali makanya dalam Shin itu tentang mim dan nun, karena kau sekarang udah jadi Muhammad tadi semua. Karena itulah Yasin nun tadi. Wal Qur'anil Hakim mim, innaka laminal mursalin nun ala siratim mustaqim mim. Terus tanzilil azizir rahim nun, terus mim nun mim nun mim nun mim nun mim nun. Innama amruhu di ujungnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh kamulah kun fayakun itu. Maka sekarang napasmu menjadi syirullah, naiknya syirullah kun, turunnya napas adalah fayakun. Nah itulah orang-orang yang sudah berkalimah.
Kunnya Allah, kunnya dia, karena dia sudah hilang. Nah itu, yang ada hanya Allah. Maka inilah sahabat. Maka mari sekarang kita temukan rukun Islam, iman dan ihsan itu betul-betul pada diri. Tadi iman pada Allah, ingat pada hidupmu itu. Hidup yang ditiupkan oleh Allah berupa ruh, nafakhtu fihi mir ruhi. Dari semua hakikat Rasulullah, hakikat Muhammad. Itu yang kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itulah ruh yang ditiupkan Allah, sebagian ruh Allah yang ditiupkan pada kita untuk kita pulang pada Allah. Itu sahabat ya. Itulah yang sudah jadi Yasin tadi semua ya. Dan adapun tubuhnya sudah menjadi Fatihah. Maka tadi sama Fatihah dengan Shin. Kalau Fatihah disebut Ummul Quran, kenapa disebut Ummul? Dari kata amma ya ummu. Semua isi Al-Quran menuju pada suratul Fatihah. Tadi semua ya. Maka di situ manusia udah mengerti ini, sudah akan bahagia. Dia akan mengerti sifat Tuhannya. Tadi semua. Dia mengerti apa Allah Al-Karim. Di situ udah malu untuk meminta dia. Udah itulah intinya. Itu hanya kalian harus bisa merasakannya tadi semua ya. Mari tanpa membuang waktu kita akan bahas tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Karena segalanya isi alam itu menggambarkan itu selalu. Dari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada hakikatnya tadi semua. Nah sekarang maka karena Shin itu geriginya 3 tadi semua. Dan itulah kenapa Nabi bersabda manusia itu nanti hanya terbagi saja. Antara tulisannya di jidatnya Syakaro, nah gitu. Jadi umat Nabi itu tulisannya Syakaro, Shin. Karena dia sudah menjadi Yasin tadi semua. Dan kalau di awal di Ummul Quran itu dia disebut dengan Maliki Yaumiddin. Kalau di ujungnya yang sudah Yasin dia jadi Malikin Nas. Tuh udah jadi Malikin Nas. Jadi Ilahin Nas tuh. Maka udah pasti bahagia dia. Udah pasti bahagia. Udah pasti sukses. Udah pasti seluruh dunia ini merahmatinya. Karena dia sudah jadi rahmatan lil alamin. Bahkan dialah rahmat kepada alam. Nah itu ya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Tadi semua ya. Maka kasih sayang yang tebarkannya. Persatuan yang tadi semua. Bahkan disitulah sahabat bahwa yang harus kita pahami tentang Al-Quran pada diri dan nyatalah menjadi Al-Quran mubin pada kita semua. Jadi rukun iman kembali adalah mengimani rukun iman. Saya iman kepada Allah, maka yang pertama adalah karena nanti harus bersahadat adalah iman kepada hidup saya. Jadi hidup saya itulah dan hidup itu satu sahabat ya. Tempat hiduplah yang banyak. Jadi hidup itu hanya pada hidup Allah. Maka tadi dalam sifat 20 terapkan dulu pada kita. Jadi sebelum kita memahami rukun Islam, iman dan ihsan, terapkan dulu dah sifat tauhid. Allah tauhidkan dulu Allahnya. Sampai tubuhmu adalah sifat nafsiyah itu adalah wujud pada dirimu. Itulah tadi. Kenapa sifat nafsiyah itu satu wujud. Dan itulah sifat insan. Kita. Maka kata Allah, ada khalaqal insana ala suratul rahman, khalaqal adam kasuratihi. Aku ciptakan Adam dalam surahku. Inilah yang dulu dirahasiakan oleh Allah itu, yang dia berkata hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madkura. Sekarang telah wujud menjadi dirimu. Itu. Maka Allah lah dirimu itu. Tapi dirimu bukan Allah. Pahami? Allah lah dirimu itu. Tapi dirimu bukan Allah tadi. Itu pahami ya. Karena kalau dirimu Allah, maka makanya akhirnya ya menjadi syai'in, sesuatu tadi semua, makhluk tadi semua ya. Itulah yang harus kita pahami ya. Maka yang pertama adalah memahami ayan khorjiyah, sifat Adam pada tubuh, sifat ma'ani 7 tadi semua. Dari mana terbitnya itu? Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad itu 7 sifat ma'ani pada diri. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Kalau kita nggak ngerti ini dulu dari konsep awal, nah dasarnya nggak ada ibadah. Ibadah apa yang dilakukan? Akhirnya ibadahnya ibadah kamu. Dan ibadah kamu ada Allah katakan ditolak. Tadi semua karena kita ini tidak ada di sisi Allah. Tadi. Kanallahu Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Allah itu dahulu ada sendirinya dan sekarang pun
Allah ada sebagaimana adanya dulu gitu. Jadi kita harus paham dulu ini dramanya dulu. Ini tentang dalang yang sedang bermain gitu. Ya, tentang golok yang sedang membuat sarung golok dalam segala wujud makhluk. Itu tadi semua. Semuanya dia, bukan nggak ada yang dia. Ini harus dipegang dulu. Maka itulah bagi orang yang mau berjalan sampai kepada Dzulhijjah, haji, wukuf, wakofa, mengenali dirinya dimulai dari Muharram itu gitu. Makanya dia harus bebas dari kayak Ayub dari penyakit kulit, Yakub dari buta, Yusuf dari penjara, Yunus keluar dari ikan, Ibrahim bebas dari Namrud, Musa dari Firaun, Nuh dari banjir, Adam. Itu kan sebetulnya kisah kita. Karena kita mau berjalan menuju Arafah nanti, wukuf di penghujungnya. Tadi dari alif kepada ba, hawa, ta, terus Qabil dari Qabil Habil bahasanya gitu. Sya terus tadi. Akhirnya kita menjadi jim, ja, ha, kho. Disitulah konsulnya ada bil jim, bil ha, bil kho, tahalli, tajali. Jadi cara mengembalikannya begitu, ya. Sampailah di penghujungnya adalah dada roja tadi semua Abah sudah ajarkan zikir. Nah, kenapa semuanya itu dikir? Ya. Bahkan pohon pun dikir, apapun dikir semuanya. Karena pohon kalau tanpa dikir dia tidak akan terjadi proses fotosintesa. Demikian pula diri kita. Kalau nggak dikir, nggak dibersihkan tubuh kita, dada kita juga tidak akan bisa menghadirkan Allah. Tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi rukun iman pada Allah apa? Yakini hidupmu itu. Iman pada malaikat Allah apa itu? Yang kamu ikat ini adalah apapun yang tunduk pada hidup. Tadi pada ayan kharjiyahmu itu sebetulnya adalah 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi, sampailah ketemu dengan sifat salbiyah Allah adalah tadi. Allah itu kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Barulah Allah itu sifat nafsiyah satu. Wujudlah pada dirimu semua. Ayan khorjiyah, ayan sabitoh, wahdaniatkan. Satu, dohir, batin, wahdaniatkan supaya nanti adalah untuk mencegah adalah sifat Allah dan sifat kamu, maka di situ ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu untuk mencegah adanya yang sifat Allah yang bersamaan dengan sifat makhluk, dan itu mustahil. Maka inilah sekarang sebelum Abah bahas tentang rukun Islam, iman dan ihsan pada tubuh, maka yang harus wujud itu Allah, nafsiyah tadi semua. Maka tadi kalau kamu yang wujud, Allah Adam, ingat itu. Karena itulah maka yang harus dipahami. Kalau kita yang ada, Allah yang tidak ada. Nah, terus kamu kalau ada sholat, terus mau distorin ke siapa? Allahnya tidak ada. Nah, inilah yang harus dipahami bahwa manusia ini adalah tentang al-abid wal ma'bud tadi semua. Khalik dan makhluk. Makanya khalik makhluk gitu kan tadi. Hubungannya harus disambungkan. Khuluk itu adalah tadi semua. Khalik, makhluk, khuluk. Maka tadi malam kita sudah membahas Muhammad itu diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk khuluk. Tapi akhlak siapa? Akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Kembali. Nah, makanya tadi sampai ya itu dan huruf hijaiyah dari alif sampai ya tadi semua kamu di situ udah bahagia karena kamu sudah nggak ada lagi bebas kamu dari penyakit kulit, nggak ada lagi kebencian kepada satu makhluk pun di dunia ini. Itulah bebas dari penyakit kulit kamu. Karena kamu sudah iman kepada Allah. Ternyata kemanapun kau hadapkan hanya melihat Allah. Hanya wujud yang berbeda. Di dalam aplikasi setiap hari hanya kamu menyaksikan makhluk yang tagoyur dan Allah yang tetap. Tadi semua. Nah, sekarang kalau kamu kenapa tidak bahagia? Karena kamu adalah masih makhluk yang tagoyur. Masih makhluk yang tagoyur menyaksikan alam yang tagoyur. Maka kamu bingung nanti. Nah, itulah maka kenapa konsep awal dalam agama itu awwaludini ma'rifatullah itu supaya kamu mengakui sebenar-benarnya diriku tidak ada. Maka itulah makna la ilaha illallah. Maka segalanya tidak ada. Itulah la ilaha illallah. La, tiada Tuhan. Tiada yang kau tuhankan, tiada yang kau sandari, tiada yang kau takuti illallah kecuali Allah. Begitu. Sehingga kamu dalam makan benar, dalam minum benar, dalam sholat benar, dalam haji benar, dalam apapun menjadi benar. Karena yang berjalan itu sekarang bukan dirimu lagi. Itu yang harus dipahami dulu. Karena konsep apa tentang belajar ini, belajar wudhu, belajar itu, belajar ilmu nahu, ilmu sorof, mani, bayan, mantek semua. Kalau nggak ngerti dari awalnya ya nggak ada.
Semua itu ada kalau benar di awalnya. Tadi semua tauhidnya benar, lurus benar tadi semua. Siapa yang wujud? Allah gitu. Kalau kamu sudah komitmen tadi raditu billahi robba, maka harusnya kamu itu setuju Allah lah yang wujud itu. Karena Allah yang mengatakan dia yang ada gitu loh. Nah sekarang manusia menjadi tidak bahagia karena ngotot dia ada gitu. Padahal disinilah persoalan manusia tadi semua. Ya silakan saja. Kalau Abah nggak merubah pandangan siapapun, cuma Abah ingin berbagi kebahagiaan gitu kan tadi semua. Karena ternyata agama Islam, iman Islam itu bisa dibuktikan dan bisa dirasakan dan bisa nyata gitu loh. Bukan hayal gitu itu semua. Nah itu makanya kenapa Imam Ghazali melarang kita hanya syariat saja. Kesempurnaan itu gabungkan syariat dan hakikat tuh. Bagaimana menggabungkan syariat hakikat dalam rukun Islam nanti? Di antaranya adalah dalam bab wudu misalnya. Bagaimana gabungkan cuci tangan sekaligus jaga tangannya gitu. Dari perbuatan, jadi takwakan tangannya. Takwakan mulutnya, takwakan matanya. Jadi jangan kumur-kumur, bohong jalan terus. Jangan tangan dicuci, maling jalan terus. Jalan nah itulah. Karena tadi syariat dipisahkan dengan hakikat. Padahal hakikatnya ada pada diri kita, pada tubuh kita. Nah itu ya sahabat. Mari kita praktekkan nanti. Syahadat itu tidak boleh ragu. Semuanya harus jelas. Mana Allah, mana Muhammad. Gitu. Nyata pada diri. Tapi syaratnya tadi. Hilangkan dulu dirinya. Nanti jadi hulul, jadi itihad, jadi wadatul wujud. Nah itulah kenapa ada orang banyak menuduh ada hulul, itihad, mutajilah, jabariyah. Itu dalam proses manusia belum paham tentang siapa wujud dirinya gitu. Maka nanti man arafa nafsa. Maka tadi raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi itu Muhammad. Nah Muhammad yang mana lagi gitu kan tadi. Kau sadari adanya Muhammad pada dirimu itu. Tadi semua ya Muhammad Rasulullah wa'lamu anabikum Rasulullah kata Allah tadi semua. Karena kalau enggak melihat Muhammad pada dirimu, kau tidak akan bisa bersyahadat gitu. Karena yang bersyahadat itu harus Muhammad. Sekali lagi, yang bersyahadat itu Muhammad gitu. Nah itu kan hanya Muhammad yang boleh bersama Allah. Tapi Muhammad yang mana? Itulah yang Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah Muhammad yang itu. Muhammad yang wujudullah. Muhammad yang ainullah. Muhammad yang hakullah. Itulah Muhammad. Siapa dia? Ya Allah sendiri. Tadi kapas jadi benang. Itulah syahadat. Kapasnya adalah nur. Wujudnya benang Muhammad. Mana kapas pada benang? Ya itulah. Di benang itu ahad. Itulah kenapa alam ahadiyah. Alam wahdah. Itu alam sifat. Karena Allah tidak akan dikenali tanpa sifat. Tanpa Muhammad. Maka segalanya dimulai dari Muhammad itu. Tadi semua. Dan makanya orang hanya terjebak tahunya satu Muhammad saja. Nah inilah kegagalan dalam beragama sebenarnya. Gitu kan tadi semua. Karena la ilaha illallah itu ya Allah. Muhammad Rasulullah ya Allah gitu. Allah batin, Allah dohir. La ilaha illallah itu manis. Muhammad Rasulullah itu gula tuh. Gula itu ya si manis. Makanya tadi. Al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Ya itu pahami. Berarti syahadatnya harus benar dulu ke situ dulu. Kalau kamu bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Muhammad pangkat yang bernama Ahmad, ya tentu kamu tidak akan pernah bertemu dengan dia. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa bersyahadat kepada dia. Dan syahadat itu bukan mengucapkan. Rukun sahabat itu satu sunnahnya mengucapkan, kedua mengitikadkan, menemukan. Siapa yang punya nama Muhammad itu? Siapa yang nama Allah itu? Allah itu nama, Muhammad juga nama. Tapi dia ada barangnya, gitu loh. Itulah syariat memberitahukan namanya adalah hakikat menunjukkan barangnya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah mari kita lihat dari mulai rukun Islam tadi semua. Abah ingin menggunakan asbak saja. Katakanlah ini dirimu tadi semua. Ingat, yang pertama yang harus diyakini juga, nah Allahnya itu adalah tadi kan udah wujud pada dirimu. Mana benang, mana kapas. Berarti kalau begitu, mana Allah, mana kamu. Ya kamu ya Allah, tapi kamu juga kamu. Nah sekarang mau di sisi kamu atau di sisi Allah. Dan Allah sudah berkata, yang disebut Islam, inna dina indallahil Islam. Yang sisi agama di sisi Allah itu yang disebut Islam. Karena kalau bukan aslama, ya tidak ada di sisi Allah. Berarti di sisi kamu, indanas. Ingat, Allah sudah berkatakan,
Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Ya, jadi tadi makanya raditu billahi robba wabil islami dina. Tadi. Nah, bagaimana berislami dina? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, disitulah pahami. Kita belajar dari asbak saja. Ingat. Karena al-alamu miratu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Maka segala sesuatu tidak ada yang bukan Allah. Itulah kenapa kita harus, kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tiada yang lain. Jangan kau ilahkan apapun. Tadi semua. Tidak ada makhluk yang ilah. Tiada makhluk yang dorra wala naf'an wala mautan. Illallah. Kecuali Allah itu. Nah, sekarang bagaimana menghadirkannya kepada dirimu. Supaya kamu menjadi malikin nas. Ilahin nas. Supaya kamu ini adalah bahagia di penghujungnya. Surga. Nah itu surga itu Allah. Gitu. Pada saat kamu sudah kembalikan seluruh amanah Allah kepada Allah. Yang Allah minta di awal, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Tapi sayang begitu kita lahir, si tubuh mengambil alih si ruh, sehingga si tubuh ruh tidur nyaman. Itulah kisah Ashabul Kahfi dikurung di guha. Itulah kisah Yunus ditelan ikan. Sebenarnya itu, Pak, kisahnya itu. Sebenarnya. Gitu. Karena sesungguhnya inilah ikan yang menelan Nabi Yunus. Inilah penjara yang menpenjarakan Yusuf. Kan itu hakikatnya. Ingat Pak, kalau bicara hakikat itu ditarik pada diri. Kenapa hakikat itu? Karena kata Imam Ghazali tadi. Kalau kamu berpikir harus dengan hakikat. Supaya kalau tidak kamu pasik, kosong, nol, nggak ada artinya apa-apa. Jong tadi semua. Kalau kamu tasawuf, maka harus dengan pikir. Karena kamu batil. Itu. Maka syariat dan hakikat itu satu. Tadi gula dan manis itu kan syariat hakikat. La ilaha illallah itu hakikat. Muhammad Rasulullah itu syariat. Tuh. Itulah syariat tadi. Maka itulah ada bahasan Nabi Muhammad beri syafaat. Muhammad yang mana? Tadi semua. Tadi semua. Karena tidak akan ada kenyang pada dirimu. Si la ilaha illallah itu si kenyang. Allah mengutus si nasi. Tuh Muhammad sebagai rahmat kepada dirimu. Tadi Allah si asin. Ingin membuat kamu bahagia. Karena asin itu gak ada wujudnya. Gak bisa dipakai oleh kamu. Maka Allah berkata, tajalilah menjadi Muhammad. Si garam. Begitu. Nah pemahaman ininya dulu harus dipahami tentang la ilaha illallah. Maka sekarang kemanapun kau hadapkan di dunia ini. Hanya tentang Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Allahu Allah. Nurus samawat adalah Muhammad. Sebagai khobarnya. Bukankah gula itu khobar, sifat daripada zatnya manis. Bukankah garam itu adalah sifat, adalah daripada zatnya adalah asin. Maka itulah sholat pun nanti Abah bahas ada tentang zat dan sifat. Gitu. Allah dan Muhammad. Adam, kamu Adam. Tidak ada. Makanya tadi kita harus leburkan. Supaya nanti gak bingung pemahamannya. Jadi yang ada itu harus Allah. Ingat. Kalau kamu yang ada, Allah tidak ada. Kalau kamu yang melihat, Allah buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah tuli. Karena Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk kita. Jadi itikad kamu mengatakan, aku melihat, berarti siap-siap. Kamu akan berhadapan dengan Tuhanmu yang buta. Bagaimana mau menolongmu, katakan kalau dia. Bagaimana dia mengharapkan kembali padanya, sementara dia nggak ada. Itulah luar biasa tentang rahasia ini, sangat halus. Antara setipis kondom bahasanya antara iman dan murtad itu tadi semua ya. Kelihatannya kayak orang iman tapi murtad tadi semua. Ya inilah kita bisa saksikan kelihatan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kelihatannya kayak benar. Nah itulah. Maka disitulah orang yang sudah mengerti gitu tidak akan pernah merasa benar. Apalagi merasa paling benar. Orang paling benar itu adalah orang yang paling salah. Ini yang Abah sampaikan itu tentang adalah apa yang disampaikan Allah. Dan disampaikan juga oleh kitab-kitab ulama dan oleh Rasulullah. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Inilah kenyataan. Bukan merasa paling benar. Karena merasa itu tentang diri gitu kan tadi. Nah inilah maka konsep al-mutu qabla an tamutu adalah konsep Rasulullah dari awal. Dan itulah konsep Allah. Kenapa? Kata Allah suruh bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Kalau kamu ingin kembali kepadaku. Nah, itu.
Ya sahabat, yuk mari kita mulai start dengan dengan tadi rukun iman, hidupmu, rukun adalah tentang hidupmu, bagaimana iman pada Allah, sadari hidup itu. Dan sadari pada napasmu, syirullah nurullah tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana iman pada malaikat, semua yang tunduk pada hidup. Begitu hidup pergi, maka mata jadi buta, telinga menjadi pergi, kalam menjadi pergi, tangan dan kaki ikut, nggak ada. Berarti itulah malaikat. Dan ada malaikat, duar, karubuyin, kiroman katibin, matamu, telingamu, mulutmu, Jibril, Mikail, semua ada pada dirimu. Rasul, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan ada Adam di sini, ada ini di sini semua di sini ada tujuh rasul di dalam diri Muhammad di dadamu itu. Wilayah Latifatul Akhfa. Ibrahim semua. Jadi pahami ya sahabat tentang itu semua. Nah, iman kepada kitab. Bagaimana iman pada kitab? Kitab itu setiap orang wa kullal insani alzamnahu ta'ir. Setiap manusia itu akan dikalungkan bukunya masing-masing. Maka kita dalam hidup nggak usah ngikutin hidup orang lain. Maksudnya jangan terpengaruh dengan hidup orang lain. Orang lain punya kitab. Apapun yang terjadi yang pada orang juga wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, apa yang pernah ditorehkannya oleh dia. Maka kenapa orang ikut-ikutan usaha dengan yang sama, dia berhasil, kamu gagal? Karena dia itu kan tadi dalam bahasa Qur'annya, dalam bahasa hikamnya tidak ada satu perkara yang kamu buat yang tidak dibuat oleh Allah sebelumnya gitu loh. Nah itulah makanya. Maka kenapa innama amruhu idza inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, imamin mubin itu bukan lauh mahfuz sebenarnya. Harus dipahami adalah kisah yang dicatatkan. Allah hanya sebagai katib, naktubu. Itulah disebut raqib, atid dari semua. Raqib atid sekarang ulah abah temukan itu DNA, kromosom tadi semua ya. Tadi semua. Kalau sudah ngerti nanti ilmiahnya tadi semua. Ya, jadi malaikat itu semua tadi. Malaikat, iman kepada yang pada saat kata Allah fa idza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Tuh. Setelah ditiupkan hidup oleh Allah pada dirimu, bergeraklah segalanya. Itu malaikat. Jantung tuk tak. Kemudian ginjal limpah. Itulah malaikat-malaikat ruhanin, karubin, kiroman katibin, semuanya ada pada dirimu. Tadi semua. Malaikat muqarrabin di kepalamu. Itulah kenapa ini disebut Sidrah al-Muntaha itu. Ya Allah, ya Karim, tadi semua. Jadi hakikatnya, nah itu. Nah, iman lagi pada qada dan qadar tadi. Bahwa karena kamu iman pada kitab dan kitab kamu itu tergantung yang dikalungkan di leher kamu, bukan dikalungkan di leher orang lain. Tadi. Jadi setiap orang kata Allah wa kullal insani aljamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran manusia dikalungkan di lehernya bukunya masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kemudian dibukakan sedikit pada saat kamu mau mati. Tadi untuk apa? Karena kamu belum rojiun akan terus dibalikan lagi. Hei fulan, baca ikra kitabaka kafa bi nafsika al yaum. Dapat perbuatan kamu. Nih kamu pernah ngasih, bahkan nanti akan dikasih. Kamu pernah nyuri, bakal dicuri. Itulah. Allah ingatkan surat Yunus 30, hunalika, di tempat itu mereka mendapatkan balasan sesuai setimpal apa yang sudah mereka raih. Nah cuma ini tentang hakikat. Manusia nggak ngerti bahwa dia akan kembali lagi. Hari ini udah. Hari ini kalau udah sekarang hari orang hakikat adalah manusia, ada yang sudah dikembalikan, tapi ada yang sudah rojiun. Kayak artinya begitulah konsepnya ya. Jadi rukun iman sebenarnya kodok dan kodok. Kiamat itu hidup tadi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Ini orang kalau sudah bicara Quran tuh kiamat selalu hancurnya bumi. Enggak. Kiamat itu tentang kematianmu juga. Maka itulah kenapa di dalam surat Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tuh. Barulah tadi si mayat itu pada saat dia mati, ruhnya melihat jasadnya, dia mulai sedih. Dia akan melihat, waduh betapa celakanya saya. Ternyata yang sholat selama ini si jasad itu, si kampret itu.
yang merasa jadi dokter dia, yang merasa jadi ini dia, yang merasa jadi petani dia, yang merasa jadi ulama dia, yang merasa jadi ini dia, yang kaya dia, yang miskin dia. Nyesalah dia tadi. Karena Allah perlihatkan. Dan dia sadar waktu itu, dia belum mati. Karena mati itu tidak ada, kata Abah juga. Hanya melepaskan cangkang. Dan itulah jasadmu yang kau agung-agungkan itu hari ini. Yang selalu merasa wujud. Akhirnya berseberangan dengan sifat Tuhan terus. Allah wujud, kamu wujud. Allah melihat, kamu melihat. Allah hidup, kamu hidup. Padahal hidup kita dihidupkan. Ingat itu. Ada kita diadakan. Bukan ada yang sebenarnya. Disinilah ujiannya kepada kita. Kata Allah, kamu ada, aku tidak ada. Silakan pilih mana. Nah, maka itulah sifat nafsiyah. Dan Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Ingat tuh, pegang. Kamu wujud, dia tidak wujud. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Kamu bicara, dia kalam. Sep, kopi sep gimana? Kamari ya. Sep, ngalamun mana yang ditanya teh. Tadi semua, ya. Jadi itulah ya sifat yang berseberangan, ya. Sifat yang berseberangan dengan Allah itu begitu. Jadi kamu wujud, maka dia Adam. Maka tadi man arofa nafsahu bil Adam, faqad arofa rabbahu bil wujud. Tadi semua, ya. Siapa yang mengenal dirinya Adam, tidak ada, maka dia kenal Tuhannya yang wujud. Tadi semua, ya. Maka inilah yang yang harus dipahami oleh kita. Nah, barulah nanti rukun Islam. Kalau begitu kamu sekarang sudah iman tadi semua dan sudah menyaksikan Allah, maka dikatakan al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tara. Al-ihsanu engkau adalah beribadah. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara. Ka'annaka seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan, ya. Kenapa disebut seolah-olah? Karena memang ya kamu nggak melihat. Yang melihat itu Allah. Seolah-olah kamu yang melihat Allah. Padahal Allah lah yang melihat dirinya. Ka'annaka tara. Ingat itu. Fa'ilam takun fa'innahu yara. Yara tadi semua. Ya. Nah, mulailah kita sekarang syahadat. Kalau kamu sudah kenal bahwa segalanya asbak kayu ini tajali dari kayu. Kalau kamu sudah mengerti bahwa sesungguhnya gelas kaca ini adalah tajali daripada kaca. Ya. Gelas kaca itu adalah tajali dari kaca. Karena tadi Allah itu tidak ada, bukan khalaqa, tapi ja'ala. Yang menjadikan kucing itu yang jadi kucing. Yang menjadikan anjing itulah yang jadi anjing. Maka kata apa? Itulah la ilaha illallah itu. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali Allah. Tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Tiada yang mematikan kecuali Allah. Itulah mana la ilaha illallah. Nafi isbat. Nafikan kamu, isbatkan pada Allah. Nafikan kamu, wujud kamu, Allah lah yang wujud. Nafikan diri kamu, Allah lah yang ada. Nah, di semua. Ya. Disinilah yang harus dipahami tentang nafi isbat. Siapa yang dinafikan, apa yang kepada siapa diisbatkan. Nah, di semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Rukun Islam, maka yang pertama ada syahadat. Nah, syahadat bukan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Sekarang karena asbak kayu itu anggap kamu tajali dari kayu. Semua makhluk ini tajali dari Allah. Maka kata Allah, Allah lah semuanya, tapi kamu bukan Allah. Ingat itu. Ya. Asbak ini juga Allah. Kata Allah, nggak ada yang bukan dia. Semua dia. Cuma si asbak tidak boleh mengaku dirinya Allah. Ingat itu. Jadi, nah sekarang bagaimana supaya si asbak ini adalah bersyahadat? Karena syahadat itu bukan ucapan, tapi penyaksian. Maka siapa yang bersyahadat? Tadi pada dasarnya anggap saja ini adalah tentang Muhammad adalah asbaknya, anggap saja ruhmu, anggap saja ini bukan jasadmu, anggap saja ruhmu, dan Allah adalah kayu, seolah-olah adalah hidupmu tadi semua, ya. Maka tadi kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka dan tubuh kita pun sekarang jadi Muhammad, ruh kita jadi Allah, hakikat Allah, nyata itu. Supaya kamu menyaksikan, aku bersaksi, kata si asbak kayu,
bahwa tiada yang nyata pada diriku kecuali Allah. Sama saja seperti lampu itu. Aku bersaksi bahwa tiada yang nyala pada diriku kecuali setrum. Pahami? Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang nyala pada diriku kecuali setrum. Aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah. Dan aku bersaksi, kata siapa setrum? Kata hidup. Sebenarnya engkau Muhammad utusanku. Begitu. Aku bersaksi, kata siapa? Kata Muhammad, kata si Asbak. Sesungguhnya engkau wahai kayu adalah hidupku, wujudku, kenyataanku. Dan aku bersaksi, kata si kayu, wahai engkau Asbak, engkau adalah Muhammad utusanku. Ini kalau ini didohirkan, bagaimana kalau antara asin dan garam? Sama saja. Bagaimana garam itu bersahadat? Si garam bersahadat, aku bersaksi. Tiada yang nyata pada diriku kecuali si asin. Tuh. Dan aku menyaksikan, kata si asin, wahai engkau Muhammad, garam utusanku. Maka saling bersaksilah. Si asin adalah sifat, si garam adalah zat. Si kayu adalah zat, si asbak adalah sifat. Begitu juga pada kita. Aku bersaksi bahwa tiada yang nyata pada diriku adalah kecuali ruh, kecuali Allah, hidupku. Dan aku bersaksi sebenarnya tubuhku lah Muhammad, utusan Allah. Itu syahadat baru benar. Supaya kalau nggak begitu nanti nggak bisa sholat, nggak bisa zakat, nggak bisa puasa, nggak bisa haji. Nah setelah syahadat benar, barulah sekarang sholat. Karena yang sholat itu sesungguhnya penyembahan si sifat kepada zat, bukan kamu si Adam. Ingat itu, yang sholat itu harus sifat kepada zat. Muhammad kepada Allah. Makanya kenapa nanti dalam tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi. At-tahiyat itu siapa? Si Muhammad. Muhammad ini. Si asbak at-tahiyat. At-tahiyatul atau ruhmu Muhammad itu kalau dalam tubuh kita adalah ruhmu. Tapi diucapkan oleh lisanmu tentu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh hidup. Assalamu alayka ayuhan nabi. Tuh. Dijawab oleh ruhmu. Oleh hidup. Assalamu alayna wa alayna. Nah, Muhammad ruhmu itu membawa Adam dan seluruh mukmin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Barulah mereka sepakat. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam ikut bersaksi. Sama dengan diri kita. Nah pada asbak, aku bersaksi bahwa tiada yang nyata pada diriku, kata asbak, kata Muhammad, asbak kayu ini adalah kayu. Dan kayu baru sekarang dia karena bahagia dia diakui oleh si asbak. Selama ini kan ini gua gitu. Nah sekarang asbak kayu sudah sadar, sudah kenal kepada sebenarnya dirinya itu tidak ada, yang ada hanyalah kayu. Wasyhadu anna Muhammad utusan engkau wahai kayu. Tuh sekarang dia hidup jadi hamba. Maka al-abidnya adalah kayu, ma'budnya kayu, abidnya adalah asbah. Al-abid wal ma'bud wahid. Semua ya. Muhammad tadi kalau jangan dari keluar kan jadi hulu, jadi itihad. Ini kan kita bicara seolah-olah ruh, sifat dan zat tadi semua ya. Nah, sekarang udah bisa sholat dia. Makanya nanti usolli, siapa yang usolli? Nah, tadi makanya kenapa dalam takbiratul ihram disitulah ada ihram, ada munajat, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Siapa yang sholat? Sekarang udah Muhammad. Tadi semua. Si sifat. Udah bukan Adam yang sholat. Kamu sudah lepas la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Biarkan Rasulmu yang sholat untukmu. Makanya dia takbir. Karena kau sudah menyaksikan Allah. Jadi takbir itu, Allahu Akbar itu, kalau sudah hilang semuanya, kan tadi nafi isbat semuanya. Allahu Akbar, udah bukan tubuhmu lagi tuh yang sholat tuh. Maka Allahu Akbar. Nah, karena sekarang sudah kamu bersyahadatnya sudah baik, tadi udah ngerti, maka bisa sholat sekarang. Makanya pada saat nanti at-tahiyat itu begitu. Sehingga bersyahadat at-tahiyat, baru asyhadu alla ilaha illallah. Kata siapa? Kata si asbak kayu. Dijawab oleh si kayu, wa asyhadu anna Muhammadur, dan aku bersaksi pula wahai kayu, wahai asbak, kamu utusanku. Kalau pakai ini gelas, si kaca
bersahadat dengan gelas kaca. Kata si gelas kaca, asyhadu assalamu alayka at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh si kaca, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuh, karena engkau nabi utusan gitu. Assalamu alayna. Jawab lagi oleh si gelas kaca, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Barulah mereka bersahadat sama-sama. Sifat mengatakan, aku bersaksi, asyhadu alla ilah, tiada yang nyata dari diriku gelas kaca kecuali engkau, wahai kaca. Dan aku pun bersaksi. Si kaca ngejawab, wasyhadu anna, dan aku pun sama mengambil saksi, tiada yang nyata pada diriku kecuali engkau. Tuh. Maka salinglah bersaksi di situ. Kamu akan rasakan sholatmu berbeda dari biasanya. Karena itulah at-tahiyat itu tentang sholat. Kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin itu. Ya, Muhammad yang sholat tadi semua. Ya, maka di situ masih ada doa. Gitu. Sifat minta pada zat, Allah minta pada Allah. Itulah tadi kenapa kata Abah, doa itu bukan meminta. Da'aya da'u itu adalah menghadirkan. Menghadirkan siapa? Rasulullah. Biarkan Rasulullah minta pada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ya Allah sendiri. Sementara Rasulullah itu qadim. Sama. Karena yang maksud Rasulullah di situ adalah Allah tadi semua. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajahu. Itu wajahnya dia tuh. Kecuali wajah dia yang wujud. Kecuali wajah dia yang boleh minta. Kecuali wajah dia yang ada. Itu. Nah itu sekarang syahadat ya. Nah sekarang udah sholat. Berarti sholat kamu sudah ngerti lah. Syahadatnya benar pasti sholatnya benar. Karena bukan lagi kamu yang sholat ya. Makanya tadi kata Allah, fawailul lil musallin. Tadi shallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan pi sholatihim tapi an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Tadi udah nggak riya lagi. Nggak syirik jali lagi. Nah itu. Berarti sekarang syahadat ulah menyaksikan pada ini. Nah sekarang si asbak ini sholat. Berarti kalau si asbak ini sholat. Bagaimana sholatnya si asbak? Maka la sholat ila bihuduril qalbi. La tasyihu ibadah ila bima'rifatil ma'bud. Maka si asbak kayu mengerti sebenarnya dirinya adalah Muhammad. Dan sesungguhnya hidupnya adalah Allah. Itu sholat berarti. Si asbak kayu sekarang adalah bukan menyembah. Bukan asbak kayu menyembah pada kayu. Tapi di situ maka bihuduril qalbi. Maka tadi la sholata illa bihuduril qalbi. Sambungkan keberadaan kamu sebagai asbak kayu dan si kayu. Sebenarnya aku tidak ada, yang ada hanya kayu. Nah itu dalam itikad sholat. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Muhammad itu ruh. Hei ruh, kamu itu nggak bisa sholat. Akulah yang sholat, si hidup, si hayat gitu. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Pada saat si asbak ini dikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tuh. Tidak ada yang ingat Allah kecuali Allah. Tiada yang tahu Allah kecuali Allah. Pahami? Tiada yang bisa membawa Allah kecuali Allah. Dan Rasulmu hanya menyambungkan saja. Adalah Allah telah tajalli, dia turun menjadi Rasulmu sebagai Muhammad. Dalam wujud Muhammad. Gitu kan tadi semua. Maka berarti bukan si asbak kayu ini nyembah Tuhan yang tidak ada. Itulah sekarang banyak orang sholat. Dia nggak sadar bahwa dirinya dan Tuhannya itu tidak berpisah. Inna rabbaka atau binnas. Kata Allah, inna rabbaka, sesungguhnya hai engkau, wahai asbak kayu, akulah yang meliputi dirimu. Nah, gitu. Kata si kaca kepada si gelas kaca, hei gelas kaca, akulah inna rabbaka ahatu binnas, akulah yang meliputi diri kalian. Tuh. Jadi disitulah abid wal ma'bud wahid. Itulah kenapa harus ditauhidkan. Abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah, yang disembah satu. Wayang dan dalang satu. Itulah kenapa harus tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul tadi semua ya. Kalau kamu selama masih isim fa'il, wah celaka. Karena kita ini harus harus menjadi isim maf'ul. Kita yang disolatkan, kita yang dijalankan. Nabi yang agung saja subhanallah di asra, bukan syara, tapi asra bi abdihi. Bukan syara bi Muhammadin. Bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Enggak, kalimatnya saya sudah subhanalladzi asra bi abdihi. Nah sekarang si asbak kayu itu menjadi hamba dari kayu. Dia sadar sepenuhnya penyaksiannya, dia sadar sepenuhnya keberadaan Allah. Hudurlah dia. Maka nanti kunnya si asbak kayu, kunnya kamu itu ya kunnya Allah, kunnya si kayu. Karena kamu sudah nggak bisa berpisah lagi tadi semua. Ya.
Karena nggak bisa berpisah lagi. Kunnya kamu, kunnya Allah. Tadi semua. Ya. Jadi ini ya yang harus dipahami oleh kita. Jadi kun fayakun. Tadi semua nanti. Itu syahadat, sholat. Kemudian apa zakat? Secara hakikatnya zakat. Ya. Zakat itu apa? Si kayu ini berzakat. Si asbak kayu ini jangan merasa ada tadi zakat. Dia tadi memfanakan diri. Tadi man arofa nafsahu bil fana. Faqad arofahu bil baqo. Itu sudah zakat. Aku jadikan diriku hamba. Itulah raditu billahi robba itu. Wabil islami dina itu. Jangan ngomong doang raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap gua. Yang wujud gua. Yang hidup gua. Yang ini gua. Akhirnya manusia ini gak ada yang bahagia. Keloyongan gak jelas. Ya. Inilah. Ya. Jadi harus dipahami oleh kita. Raditu billahi robba tadi semua. Jadi zakat adalah. Karena tiada sholat yang zakat. Maka tadi kata Nabi, la sholat illa la zakatallah. Tiada sholat yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi di situ ada syariat, ada hakikat. Zakat hakikat adalah menjadikan dirimu hamba. Zakat hakikat itu. Nafikan, kamu. Apapun gerak kamu fi'il Allah. Apapun ini asma Allah. Apapun ini sifat Allah. Semua. Akhirnya kamu dalam pandangan wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Sampailah kamu menyaksikan apapun. Segala gerak dan dia makhluk ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan cocok dengan Al-Quran. Dan Allah menjadikan segala apa yang ada yang termasuk dirimu. Dan apa-apa yang diperbuat oleh mereka. Termasuk tadi malingnya. Ini semua. Ayo. Ini sekarang ini hati-hati. Allah sedang menunjukkan sifat jalal nih. Ini lagi muncul kemarahan, demo. Itu jalal. Allah. Ingat itu semua juga. Jalal. Tadi semua ya. Kenapa? Karena manusia si Jamal tadi memancing jalalnya. Karena Allah itu tergantung bagaimana sangkaanmu dalam hidup ini. Inilah ya susahnya. Tadi makanya kalau Abah mah sudah nggak sanggup lagi bertahan untuk menyaksikan semua ini. Maka kenapa Abah selalu meminta ingin pulang ya Allah, ingin pulang ya Allah, ingin pulang ya Allah. Ditahan dulu, jangan dulu gitu. Padahal Abah selalu merindukan pulang. Karena udah nggak sanggup lagi melihat. Apalagi kalau kamu sudah terbuka mata batin kamu. Menyaksikan ini, menyaksikan itu. Aduh udah. Kayaknya. Tapi udah inilah kenyataan sebagian-bagian dari ujian dari hidup. Kita harus mampu menyaksikan apapun yang perlu disuruh oleh Allah disaksikan. Tadi semua ya. Tadilah ya zakat. Jadi zakat itu bukan mengeluarkan uang. Itu syariat. Zakat hakikat menjakatkan diri kamu. Menjadikan kamu hamba. Berubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Itu zakat. Nafikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Kembalikan tadi semua kepada Allah. Itu zakat. Mana saum? Nah sekarang saum itu rukun Islam kan. Bagaimana saum? Saum itu imsak. Nahan kamu tadi. Selalu menahan. Sebenarnya la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Jangan jadikan tubuhmu ilah. Jangan jadikan apapun makhluk di ilah. Maka latih sehari-hari. Yang melihat apapun. Abah tadi malam sudah ajarkan bahwa apa misi Nabi Muhammad itu adalah la ilaha illallah itu adalah la ilaha tiada Tuhan selain Allah. Apa itu Tuhan? Rob adalah segala apa yang menjadikan sandaran kepada kamu. Kerjaan kamu rizki dari kerja Allah. Jangan lagi kamu yang bekerja. Jangan lagi kamu yang jadi nelayan. Jangan lagi kamu yang jadi ustadz. Jangan, itulah kalau mau. Kalau nggak begitu, saya ustadz, saya kiai, saya petani, saya dokter, saya udah. Siap-siap tertipu. Padahal inilah kata saya atau ilah. Al-aqwanu dohiru hagirrotun. Segala kawan ini dohirnya tipuan. Wabatinuha ibrotun. Dan batinnya adalah ibroh, pelajaran. Maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu tidak melihat yang sebaliknya hakikatnya, batillah dia. Bahkan banyak orang sekarang ini hanya tahu nama segalanya. Padahal Nabi sudah bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang mengaji hanya nama. Nama Muhammad, nama Allah, nama Jibril, nama Israfil, nama. Tapi wujudnya tidak nyata pada dirimu. Bagaimana kau akan iman? Karena iman itu bukan kata nama Jibril. Mana barangnya? Akhirnya manusia sekarang taunya Jibril adalah nabi yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Benar secara syariatnya ngomongnya. Tetapi secara hakikatnya itu udah bahaya. Kalau Nabi Muhammad di sini. Allah nggak tahu di mana. Kamu kan menganggapnya begitu.
Sehingga tadi Jibril membawa. Berarti Allah itu sosok. Allah itu makhluk. Selama keluar dari Muhammad, Allah itu sosok. Nah inilah kebodohan sekarang Islam. Karena tadi dari awal tidak mengenali Allah dengan baik. Ilmu nafi' ditinggalkan. Ilmu yang pokok, syariat yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ditinggalkan. Malah sibuk dengan ritual. Yang merupakan banyak fuqaha, fikih yang datangnya daripada budaya-budaya Arab sebetulnya dari isi Al-Quran. Inilah yang kadang-kadang manusia ini kalau udah kayak begini ngomong mazhab aja kayak ngomong hidup dan mati tadi semua. Inilah karena kebodohan tadi semua ya. Agamanya, ilmu manteknya tidak salah menggunakan. Akal dipaksa dengan dalil. Yang penting asal gundul, paksa jadi gitu. Walaupun Quran menolak, bodoh amat. Nah inilah yang terjadi. Ilmu mantek itu harusnya ada akal yang mengontrol dalil. Bukan dalil dipaksakan ke akal. Tadi semua. Maka disinilah cuma akal yang mana yang bisa kontrol dalil? Akal yang ada, yang sudah percaya, yang sudah su'aul basyirah. Karena dia akan merasakan kedekatannya dengan Allah. Tadi yang sudah tahalli, su'aul basyirah itu tahalli, yang sudah melepaskan dirinya. Tadi barulah kepada ainul basyirah, tahalli tadi semua. Hakul basyirah, tajalli. Bilha, biljim. Tadi semua, ya. Itu sederhana. Mungkin barangkali bagi teman yang baru dengar kok ini berat. Sebetulnya dalam prakteknya sederhana. Tadi asal kamu ketemu guru yang benar, sebenarnya sederhana dan indah dan mudah dan nikmat. Terus mau capek-capean. Orang sekarang ini lebih senang wandai wanjuj tadi semua, tapi nggak ngerti esensinya tadi semua. Allahu Akbar. Padahal kebahagiaan itu pada dirinya. Kalau segala agama itu bukan diterapkan pada tubuhnya, Quran terapkan pada diri. Semuanya hakikatnya pada diri. Karena kamu yang harus membuktikan la raiba fi hudalil muttaqin. Kamu yang harus bahagia itu, bukan orang lain. Dan setiap orang adalah punya kitab masing-masing. Ya. Adapun tentang tadi rukun iman sudah ya, termasuk qada dan qadar. Berarti iman qada khairihi tadi semua kan sudah. Iman pada Allah, hidupmu. Iman pada malaikat, apapun yang tunduk pada hidup di tubuh ini. Buktinya pada saat kata hidup kamu mau makan, kakimu langit itu malaikat tuh. Berarti apapun, maka kadang hanya kadang-kadang terjebak dengan istilah-istilah nama. Padahal nyata semua yang disebutkan dalam Quran itu ada pada tubuhmu. Ada pada tubuhmu. Bahkan orang barat menyebutnya malaikat molekul. Gitu. Mereka udah nggak bisa lagi malekul, Jibril, Mikail, Israfil. Enggak, mereka itu gen, kromosom, DNA, tadi semua. Itu. Sama sebenarnya Pak ternyata. Dan mereka lebih membuktikan Allah daripada kita hanya menyebut nama tapi nggak tahu barang. Mereka tahu barang membuktikan ketemu Allah gitu. Nah itulah. Ya, inilah makanya akibat ngajinya adalah tapak kuda begitu. Ya. Jadi kun Islam nah saum apa? Si asbak ini harus merasa tetap dia harus menjaga, jangan pernah merasa dia sebagai asbak. Anggaplah dirinya sebagai kayu. Aku tidak ada, yang ada kayu. Itulah saum. Kenapa? Karena tadi dia sudah zakat. Kenapa dia zakat? Karena supaya bisa sholat. Kalau nggak dijakatkan, nggak menapikan dirinya, maka itulah fawailul lil musallin. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'ah. Sholat dia hanyalah siulan, kata si kayu. Hei, si asbak kayu yang sholat, dia tidak menyadari Tuhannya itu si kayu sendiri. Itulah dia bilang kata si kayu, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'ah wa tasdiyatan fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Sebenarnya wahai asbak kayu, sholat kamu itu kata si kayu. Karena si asbak kayu nggak menyadari Tuhan inilah yang dialah Tuhan itu. Tapi dia jangan jadikan ilah. Aku Allah. Saya nggak menyadari. Coba betapa anehnya manusia mencari-cari dukun kemana-mana, sementara dia hidup bersama Allah. Itulah yang menjadikan manusia sekarang terhijab. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun alim. Tadi, kenapa? Karena fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Walaupun dia iman, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi dia nggak iman. Karena imannya nggak pernah dibuktikan. Kalau kata Abasi ya, yang jelas ya, kalian lihat menguasai Al-Quran. Al-Qurannya terlalu
dibiarkan. Maka itulah Nabi bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran mengisahkan Nabimu menangis. Wa qala Rasul, menangis Rasulmu. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjuro. Ya Tuhanku, umat-umatku nanti banyak mencampakkan isi Al-Quran. Nah inilah. Kalau berjanji aja kayak harga mati. Kita gundul aja kayak harga mati. Qurannya sendiri. Padahal banyak kitab-kitab itu yang Abah sudah aji. Ternyata banyak berseberangan dengan Al-Quran. Terus mau pilih mana? Kamu pilih pandangan seseorang yang ditulis di warna kuning, dibolongin, digundulin, walaupun itu berseberangan dengan Al-Quran. Kata Abah, maaf, ini kita harus buka realitas ini. Sekarang manusia kehilangan tauhid gara-gara itu. Karena dia tidak pernah menempatkan Tuhannya pada dirinya. Ya udah, bereskan dulu rukun Islam ya. Nah tadi rukun Islam. Karena ihsan udah, iman udah, Islam udah lagi bahas. Nah berarti yang disebut saum mana? Imsak. Si asbak kayu jangan merasa sebagai kayu. Tahan terus. Itulah maka kata Allah, as-saumul li. Saum itu untukku. Hei asbak kayu, jangan kamu merasa ada yang saum. Yang saum itu aku si kayu. Oh begitu sebenarnya, aduh prakteknya. Tadi as-saumul li, saum itu untukku. Nah, supaya apa? Maka kamu nggak boleh makan ya, karena aku nggak pernah makan. Nah gitu. Kamu jangan minum dulu selama saum, karena aku nggak pernah minum. Kamu jangan bersetubuh ya, karena aku nggak pernah bersetubuh. Maka seolah-olah saum itu kenapa? As-saumul li, saum itu untukku. Supaya kamu nyatalah diriku itu sebenarnya nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak bersetubuh. Karena aku lam yalid walam yulad. Nyata pada diri kita, Pak. Jadi jangan saum, jangan. Ini syariatnya dijalankan, hakikatnya hilang. Padahal akan kembali pada Allah itu hakikat. Ingat itu. Tapi hakikat doang tidak akan nyata tanpa syariat. Bagaimana adanya manis tanpanya gula? Maka itulah kita harus tetap sempurna. Shin tadi Yasin, berarti orang Yasin itu tidak akan meninggalkan syariat karena bergabung syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Udah Yasin. Kalau dibatalkan kelapa, sabutnya oke, batoknya ada, dagingnya ada, airnya ada. Itulah Yasin. Tuh. Tadi semua ya. Jasadnya iya, hatinya ikut. Tubuhnya syariat adalah dengan hatinya tarikot. Ruhnya hakikat, sirnya ma'rifat, Yasin sudah sempurna, ahad sudah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah sudah ahad. Itu Yasin semua ya. Bahkan dipanggil Toha, itu semua ya. Udah kayak begitu udah. Termasuk alif lam mim. Baru dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan petunjuk bagi orang yang telanjang, yang sudah tadi menepikan tadi, yang sudah telanjang itu tadi, yang sudah syahadat, yang sudah sholat, yang sudah zakat, yang sudah saum, dan nanti haji. Haji itu apa? Haji itu wukuf. Dia si asbak kayu ini merenung, sebenarnya aku nggak ada kalau nggak ada si kayu. Wakofa, renungkan. Kenalah dia sebenarnya diriku, ternyata dirinya gitu. Itu haji. Makanya yang disebut Arafah itu makanya tadi disebut haji, al-hajju Arafah. Tidak ada haji yang tidak Arafah. Iya, gitu. Barulah nanti setelah dia mengenal, ternyata kata si asbak kayu, sebenar-benarnya diriku adalah kayu. Dia renungkan wukuf. Oh, la hayun. Berarti hidupku ini, aku ini mati, tidak ada. La ilmun. Aku ini sebenarnya gak punya ilmu kecuali ilmu Allah. La sami'un. Aku ini budak, sebenarnya pendengaranku pendengaran Allah. La mutakallimun. Sebenarnya aku ini bisu kecuali adalah kalam Allah. Tadi. La la qadirun. Aku tidak punya kekuasaan. La muridun. Aku tidak punya kehendak sebenarnya. Ya. Sebetulnya aku itu tidak la qadirun. Itulah maka Allah ingatkan dalam surat ini dalam Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih selama kamu. Gitu maksudnya. Wa rabbuka yakhluqu, Tuhanmu lah yang menjadikan ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat, dan yang dikehendakinya. Tapi kalau kamu adalah kamu, ya jelas wassalam.
Itulah kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubahmu sampai kamu menjadi diriku, sebenarnya teteh bahasanya. Sampai hilanglah dirimu. Tadi semua, ya. Karena akulah yang kaya. Akulah yang pemaaf. Akulah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Akulah Ghaniyun Karim. Akulah Ar-Razzaq. Akulah. Ya udah, di situ kamu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh. Katakanlah kamulah Rabbnya manusia. Tuh. Bukan lagi Maliki Yaumiddin, tapi udah Malikin nas. Siapa itu? Maka tadi kita di penghujung perjalanan itu menjadi manusia. Ya. Menjadi manusia. Manusia itulah yang disebutkan perwujudan Tuhan. Manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka kamu sudah tidak lagi. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, dia sudah benar-benar iman kepada yang gaib. Tadi, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Salat terus selamanya. Dan menafkahkan hartanya. Pasti dia itu menjadi, karena dia itu menjadi selalu al-yadul ulya, menjadi khairun miyadi supla. Selalu ingin berbagi. Bukan lagi mencari. Kan awalnya manusia itu di Islam mencari. Di iman menerima. Di ihsan berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamulah jadi rahmatan lil alamin sekarang di alam dunia ini. Ya, itu saja, barangkali mohon keridoannya kalau misalnya waktunya lebih. Sehat semua, berkah semua. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi ya, selamat hari I like Monday. Ya, kalau bisa sih memang merdeka kayak Abah gitu kan tadi semua. Udah nggak punya kantor, nggak udah punya apa, tadi semua. Bahkan nggak pernah mikirin apa-apa. Tadi semua, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, malah enak hidup itu. Malah segalanya dikasih apa-apa. Itulah hebatnya Nabi Isbat. Ya. Mari sahabat, tapi tentukan kalau keberadaan dirimu, kenali makommu. Kalau kamu masih asbab, jangan pernah tinggalkan asbab. Ya. Karena asbab itu Allah juga. Ya. Jadi bukan berarti harus tajrid, enggak. Ya, tapi kamu saksikan ternyata yang ke kantor Allah, ya ternyata yang dagang itu Allah juga. Nah, itu saja sebetulnya. Nggak ada bedanya tajrid dan asbab itu. Ya, sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.